Kalian sadar gak sih kalau benda-benda di sekitar kita itu selalu punya keunikan mereka sendiri? Halo, kenalin, nama aku Salvina Ramianandita, biasa dipanggil Vina. Nah, hari ini aku pengen ngejakin kalian buat kenalan sama salah satu benda kecil yang selalu standby di kamar aku, nemenin aku belajar dan gambar. Benda itu adalah lampu belajar. Lampu belajar ini tuh aku beli di waktu awal masuk semester 2, dan aku beli tuh sebenarnya tanpa ekspektasi apapun ya. Aku beli karena bentuknya yang simple dan nih, dia bisa di-adjust sesuai keinginan kita. Keren nggak? Nah, tapi bukan cuma praktis aja. Lampu belajar ini tuh sebenarnya menarik kalau kita bahas dari sisi estetika terapan. Tapi sebelum kita masuk ke dalam estetika terapan, aku bakalan jelasin terlebih dahulu ya untuk deskripsi dari bentuk lampu belajar aku. Jadi lampu belajar aku tuh terdiri dari atasnya ini, bagian lampunya, di sebelah sini ada gagangnya, terus di bawah ini ada tatakannya. Nah, lampunya dia tuh berbentuk bulat pipih gini, bisa teman-teman lihat. Terus gagangnya ini dia fleksibel, dimana kita bisa atur sesuai keinginan dan kebutuhan kita. Terus di bawah sini, di bagian tatakannya, dia juga tuh lingkarannya nggak terlalu lebar, menurutku pas ya. Dan di bawah sini ada tombol untuk nyalain lampunya. Oh ya guys, fun fact, kalau lampu ini tuh punya 3 ton warna, yaitu warm, cool, sama neutral. Sekarang kita bahas dari sisi estetika terapannya yuk. Kalau dilihat sekilas sebenarnya lampu ini tuh simple banget ya, cuman putih polos aja. Tapi justru itu yang bikin menarik, karena menurutku lampu-lampu ini tuh komposisinya udah seimbang sama kayak poin yang ada di estetika terapan, yaitu optimal match. Optimal match yaitu adalah dimana dalam suatu desain elemen-elemen yang ada tuh bisa jadi satu kesatuan yang baik. Menurutku, lampu ini tuh nunjukin dengan jelas apa itu optimal match. Karena bisa teman-teman lihat ya. Dan sebenarnya kalau ini tuh dipegang, lampu bagian atas ini tuh ringan banget. Dimana dia tuh cocok banget sama gagangnya yang bisa kita belokin ke kanan ataupun ke kiri. Jadi nggak berat di atas. Nggak bikin lampu ini tuh sering jatuh ke bawah atau jatuh tiba-tiba. Nah, nggak cuma itu aja, tapi menurut aku, bagian tatakannya ini dia cukup lebar, cukup banget buat nyangga gagangnya dan lampunya. Meskipun kita belokin ke kanan, kita belokin ke kiri, ke depan, ke belakang, lampu ini tuh nggak bakal jatuh guys. Jadi menurutku, lampu ini tuh nggak ada yang terlalu dominan, tapi semuanya terasa imbang. Lampu ini tuh nggak berfungsi sebagai penerang aja. Menurutku, lampu ini juga bisa ngasih kontrol dan bisa ngasih rasa nyaman buat penggunanya. Misal nih, kita lagi pengen belajar malam-malam dengan lampu yang redup. Kita bisa pakai lampu yang warna hangat biar kita nggak terlalu silau. Kita juga bisa pakai yang warna dingin, misal di siang hari, biar warnanya lebih terang. Atau misal kita pengen pakai yang netral, bisa juga. Nah, menurutku, lampu ini tuh punya utility yang lebih dari sekedar lampu belajar aja. Terus juga desainnya dia yang netral kayak gini, nggak terlalu feminim dan nggak terlalu maskulin, bikin lampu ini tuh cocok dipakai buat cowok maupun cewek gitu. Itu untuk dari segi utility and significance. Nah, ini nih salah satu prinsip estetika terapan yang paling ketara dari lampu ini menurut aku, yaitu maximum effect for minimum means. Dimana dengan bentuknya yang ringkas dan beratnya yang ringan, lampu ini tuh berhasil ngasih fungsi yang maksimal buat kita. Salah satu contohnya nih ya, aku sebutin yang pertama, yaitu dimana di bawah sini kan ada tombol. Satu tombol aja yang dia tuh multifungsi, bisa buat nyalain, ganti warnanya, sekaligus matiin. Nah, selanjutnya gagangnya juga, menurut aku dengan gagang yang fleksibel kayak gini, yang bisa langsung diatur kayak gini, bikin kita tuh lebih mudah buat ngaplikasiinnya tanpa perlu engsel dan benda-benda yang kompleks. Ringkas tapi efektif. Terakhir, ada prinsip estetika terapan yang namanya adalah most advanced yet acceptable, dimana artinya
Desain itu harus terasa familiar meskipun sebenarnya desain tersebut inovatif. Sama kayak lampu ini yang bisa nyala dalam kurun waktu 120 jam di mode redup, dan dia juga bisa jadi penyangga HP. Nah, karena lampu ini tuh simple banget ya untuk pengoperasiannya, jadi lampu ini tuh nggak bikin orang-orang yang pertama kali nyoba atau pertama kali beli tuh ngerasa asing sama cara kerjanya. Karena dia cuma perlu satu tombol buat mulai dari nyalain, ganti warna sampai matiin lagi. Dari semua hal yang sudah aku ceritain tadi, kesimpulan yang paling sederhana adalah meskipun lampu ini kecil, meskipun lampu ini bukan tipe lampu yang cantik atau unik, tapi lampu ini tuh bisa berhasil bikin kita jadi ngerasa lebih nyaman saat kerja bareng dia. Dan juga ternyata lampu ini tuh berhasil ngajak kita bicara banyak tentang estetika terapan. Meskipun bentuknya kayak gini, ternyata bisa kita analisis ya. Mulai dari keseluruhannya, mulai dari gagangnya, dari alasnya, atau bahkan bagian atasnya, semuanya ternyata ada dalam prinsip-prinsip estetika terapan. Segitu dulu dari aku, terima kasih sudah nonton.